Anak usia sekolah dasar merupakan sumber daya manusia yang masih dalam tahap tumbuh kembang. Namun, dalam tahap tumbuh kembangnya, anak usia sekolah dapat beresiko memiliki masalah kesehatan. Salah satu masalah kesehatan yang dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang anak yaitu obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selir Pastikasari, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Saya akan menjelaskan sedikit tentang obesitas pada anak usia sekolah dasar beserta intervensi berdasarkan jurnal penelitian. Berdasarkan jurnal Nutrition and Health Information pada obesitas, prevalensi obesitas pada anak usia sekolah di Indonesia menurut hasil Riskesdas tahun 2018, anak usia sekolah 5-12 tahun yang mengalami obesitas sebesar 9,2%, sedangkan anak laki-laki 1,54 kali lebih berisiko mengalami obesitas dibanding anak perempuan menurut Judd et al. Tahun 2019. Obesitas menurut WHO tahun 2019, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebihan di dalam tubuh seseorang yang dapat menyebabkan risiko terjadinya masalah kesehatan. Sedangkan menurut Pinto et al. Tahun 2018 juga memaparkan bahwa obesitas adalah suatu kondisi ketidakseimbangan dalam tubuh antara energi yang masuk dengan kebutuhan tubuh. Berdasarkan jurnal Pola Makan dan Kejadian Obesitas pada Anak Usia Sekolah Dasar di Kabupaten Gorontalo, penyebab dari obesitas menurut CDC tahun 2016, penyebab obesitas yaitu akibat pola makan yang buruk, aktivitas fisik, tidur yang tidak sesuai, faktor genetik, bahkan penyakit atau obat-obatan, menurut Budianto tahun 2009. Sebagian besar penyebab obesitas pada anak antara lain asupan makanan berlebih yang berasal dari jenis makanan olahan, serba instan, minuman soft drink, makanan jajanan seperti makanan cepat saji, yang menunjukkan bahwa anak-anak yang sering mengkonsumsi makanan fast food lebih dari 3 kali per minggu berisiko mengalami obesitas sebesar 3,28% menurut Bazeber tahun 2012. Nah, gimana sih kita tahu bahwa seorang anak itu mengalami obesitas? Berdasarkan jurnal dengan judul penelitian Obesitas Anak dan Peranan Orang Tua, ini ada kriteria obesitas. Jadi, kategori obesitas untuk anak usia sekolah umumnya menggunakan grafik indeks massa tubuh atau yang biasa disebut dengan IMT yang disesuaikan dengan usia serta jenis kelamin anak. Lalu tentukan persentilnya, di mana persentil 85 sampai 95 dikategorikan dalam berat badan gemuk. Dan untuk persentil lebih dari 95, anak digolongkan mengalami obesitas menurut Ogden dan Flegel tahun 2010. Selanjutnya ada dampak obesitas. Obesitas pada anak usia sekolah biasanya 6-12 tahun. Ini merupakan masalah yang serius karena akan berlanjut hingga dewasa yang dapat menjadikan faktor resiko penyakit metabolik dan degeneratif seperti penyakit kardiovaskuler, diabetes mellitus, kanker, osteoartritis. Obesitas pada anak sangat merugikan kualitas hidup anak seperti gangguan pertumbuhan tungkai kaki, gangguan tidur, sleep apnea, henti napas sesaat, dan gangguan pernapasan lain. Dari jurnal Pengaruh Pendekatan Child Healthcare Model dan Transtheoretical Model terhadap asupan makan anak overweight dan obesitas. Jadi pada pendekatan Child Healthcare Model atau CHM ini menekankan pada upaya pencegahan, yaitu perawat melakukan promosi dan pemeliharaan kesehatan tentang asupan makan yang seimbang pada anak. Nah, sedangkan untuk Transtheoretical Model adalah tahapan perubahan dalam asupan makanan sehat yang meliputi contemplation, preparation, action, dan maintenance. Nah, kesimpulan dari jurnal penelitian di atas, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata signifikan perubahan asupan karbohidrat pada kelompok perlakuan siswa kelas 4 sampai 6 SD di Makassar tahun 2014. Selanjutnya ada jurnal internasional yang saya ambil dengan judul penelitian yaitu
Assessment of a School-Based Intervention in Eating Habits and Physical Activity in School Children. Nah, kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu intervensi pendidikan dalam kebiasaan makan sehat dan aktivitas fisik di sekolah dapat berkontribusi untuk mengurangi peningkatan arus dalam obesitas pada anak. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.